Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kotak Keringat. Di video kali ini saya akan mereview dan menceritakan pengalaman saya setelah memakai sepatu ini. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip biar kalian gak ketinggalan setiap poinnya. Bersama saya Yudo Marzuki. Ini dia review dan playtest sepatu Specs Alpha XTD Pro FG versi kotak keringat. Langsung saja yang pertama kita bahas dari segi desain dan materialnya. Dari segi desain dan grafis sepertinya kurang lebih sama seperti pembahasan saya di video unboxing kemarin ya teman-teman. Warnanya ini cukup eye-catching banget, cerah, ngejreng itu ya. Dan bisa bikin kalian jadi sorotan saat main di lapangan. Untuk grafisnya sendiri ini ada logo Specs warna hitam dan huruf X warna pink yang sama-sama ada efek seperti sayatan-sayatan gitu ya. Dan ada efek api yang sedang melaju kencang. Terus di bagian depan sisi luar ada logo Specs warna hitam dan di bagian dalamnya ini ada tulisan Alpha XTD warna hitam. Dan untuk tangnya juga ada logo Specs warna hitam yang ada sedikit efek-efek api yang sedang melaju kencang gitu ya teman-teman. Untuk di bagian belakangnya sendiri ini nggak ada grafis tambahan ya teman-teman, cuma ada terusan grafis dari sisi luar dan sisi dalamnya saja. Karena untuk sisi bagian dalam ini sama grafisnya seperti grafis di bagian luarnya. Untuk outsole-nya sendiri ini memakai outsole terpisah atau dual sole plate, memakai bahan TPU yang ringan, dan ini studnya ini berbentuk blade atau berbentuk seperti panah gitu ya. Untuk talinya sendiri ini menggunakan tali pipi yang tipis dan talinya ini nggak polos, ada kayak teksturnya gitu, terutama di bagian pinggir-pinggirnya ini ada tekstur garis yang sedikit timbul yang menurut saya ini fungsinya untuk jadi kuncian saat mengikat talinya sehingga ikatannya ini tidak mudah lepas. Untuk materialnya sendiri ini memakai material sintetis ya, full sintetis semuanya uppernya, dan ini menurut saya mirip-mirip sama yang dipakai di Lightspeed 20. Kenapa? Karena ini saya lihat ada seperti tekstur garis-garis gitu ya teman-teman, mirip banget sama yang dipakai di Lightspeed 20. Oke, kita lanjut bahas soal fittingnya. Nah, untuk sepatu yang saya pakai ini di size 43 ya teman-teman. Saya naik satu size dari size saya biasanya. Nah, karena udah pede naik satu size, saya langsung fitting pakai kaos kaki yang lumayan tebal seperti ini. Nah, ini menurut saya ini materialnya ya lumayan tebal ya. Dan di kaki saya ternyata kerasa sempit di bagian depan. Kelihatan ya teman-teman, di bagian depannya ini kayak gemuk gitu ya. Nah, untuk panjangnya sendiri ini ternyata masih ada sisa di kaki saya sekitar segini ya. Atau ya kurang lebih setengah senti lah dari kaki saya untuk ukuran size 43. Dan di bagian belakang ini kerasa kayak ada yang ngeganjel gitu, kayak sakit dan keras gitu di kaki saya rasanya. Padahal ini kalau saya lihat ada tambahan foam yang lebih tebal ya daripada Specs Lightspeed 20 kemarin, tapi rasanya di kaki saya kurang enak gitu, kayak ada yang ngeganjel. Dan saya coba ganti pakai kaos kaki yang lebih tipis seperti ini. Dan rasanya ya Allah kak podo tahu kaos kaki ya, tapi gak apa-apa lah. Dan rasanya di kaki saya itu masih kerasa sempit di bagian depan sini ya teman-teman. Ya masih mending daripada yang tadi sih. Dan di bagian belakang ini masih terasa agak sakit gitu. Dan akhirnya saya coba lepas insole-nya. Dengan lepas insole ini rasanya jadi lebih enak gitu ya daripada sebelumnya. Di bagian depan ini nggak terasa penuh-penuh banget, tapi ya masih agak kerasa sempit sedikit sih. Mungkin efek masih baru juga ya sepatunya. Dan di bagian belakang ini masih kerasa sakit di kaki saya. Oke, lanjut kita bahas soal feeling touch-nya. Menurut saya ini untuk feeling touch-nya ini enak banget ya. Feeling ball-nya, materialnya juga cukup lentur. Jadi untuk perkenaan dengan bola cukup enak menurut saya. Nah, buat dribbling juga enak. Sentuhannya juga dapat banget menurut saya.
Ini karena materialnya juga nggak terlalu tebal ya, nggak terlalu tipis, jadi menurut saya ini pas ketebalannya. Jadi enak banget saat berkenaan dengan bola. Buat passing-passing juga enak. Jadi saat melakukan impact dengan bola itu nggak terasa begitu sakit di kaki saya. Buat kontrol juga enak, padahal untuk uppernya sendiri ini polos ya, nggak ada grip-gripnya gitu. Tapi menurut saya buat kontrol enak banget. Dan buat shooting juga enak menurut saya ini. Saat impact dengan bola ini rasanya nggak terlalu sakit di kaki saya. Dan rasanya itu gimana ya? Jadi bisa menambah power saya saat melakukan shooting gitu. Buat flashing ini juga enak menurut saya. Dan saya coba buat power shoot atau shooting dengan keras juga enak, nggak ngerasain sakit, dan malah saya rasanya kayak kebantu banget gitu rasanya dengan material seperti ini, enak. Oke, lanjut kita bahas soal outsole-nya. Outsole-nya sendiri ini memakai outsole terpisah atau dual sole plate ya teman-teman, dan berbahan TPU atau plastik yang ringan. Dan ini untuk studnya sendiri ini berbentuk plate, ciri khas dari sepatu speed ya teman-teman. Bentuk stud plate seperti ini tuh sangat cocok buat kalian yang suka speed atau suka akselerasi ya teman-teman. Ini karena sangat membantu kalian saat melakukan akselerasi di lapangan, karena ini studnya sangat mencengkram saat dipakai di lapangan. Outsole seperti ini itu sangat cocok atau biasanya dipakai pemain yang berposisi sayap atau fullback ya teman-teman, yang sangat mengandalkan kecepatan dan akselerasi untuk menyisir atau menyerang lawan dari sisi lapangan untuk mengirimkan umpan ke striker, atau bisa juga untuk melakukan serangan sendiri dengan cara cut inside dan diakhiri dengan shooting. Tapi stud seperti ini itu tidak direkomendasikan dipakai di lapangan berumput sintetis ya teman-teman, karena dapat meningkatkan resiko cedera. Oke, lanjut kita bahas pengalaman saya setelah pakai sepatu ini untuk game atau main. Sampai video ini dibuat, saya sudah pakai sepatu ini sebanyak 4 kali ya teman-teman. Dan yang pertama ini saya pakai di lapangan Bulat FC Arena. Saya pakai kaos kaki yang tipis dan lepas insole-nya. Saya main kurang lebih 30 menitan lah. Untuk 20 menit awal sih aman untuk passing, dribbling, shooting itu lumayan enak, meskipun agak sakit di bagian depan belakang. Tapi 20 menit ke atas itu mulai kerasa panas kaki saya. Kayak kurang nyaman gitu. Khususnya di bagian belakang ya, di bagian heel-nya itu. Dan akhirnya ternyata berakhir lecet ya teman-teman. Di bagian sini dan di bagian depan juga ada, atau di bagian telapak kakinya di bagian sini. Saya berpikir karena mungkin pemakaian pertama ya masih kaku gitu sepatunya, dan pemakaian kedua saya coba lagi pakai kaos kaki yang sama dan lepas insole-nya, ternyata masih sama ya. Untuk 20 menit pertama sih aman, tapi 20 menit ke atas itu mulai kerasa makin panas kaki saya, terutama di bagian belakang, dan berakhir lecet di bagian heel-nya di tempat yang sama ya teman-teman. Di pemakaian ketiga ini saya coba ganti kaos kaki yang lebih tebal ya teman-teman. Saya pakai kaos kaki yang seperti ini. Ini menurut saya materialnya lumayan tebal ya teman-teman. Dan ini grip shock atau anti slip. Dan ini kebetulan saya dapat kesempatan main di salah satu lapangan di Paris ya teman-teman, dekat Menara Eiffel. Ya elah, jokes bapak-bapak banget. Dan rasanya masih sama ya teman-teman, kayak ngerasa sakit gitu di bagian sini, kerasa keras dan ngeganjel gitu. Belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya sebelum 20 menit saya minta ganti karena takut kaki saya lecet lagi ya teman-teman.
Dan untuk pemakaian keempat, saya ada kesempatan untuk main di lapangan yang mempunyai kualitas rumput yang sangat bagus ya teman-teman. Menurut saya, ini di salah satu stadion di Jawa Timur. Ada yang tahu ini di mana? Ya, betul, Gelora Delta Sidoarjo. Nah, saya main di sini itu diajakin Coach EB ya teman-teman, yang punya channel Zizu Klana. Buat kalian yang suka sepak bola dan mancing bisa kunjungin channelnya. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih banget ya Coach EB atas kesempatannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya pakai kaos kaki yang sama seperti yang saya pakai di lapangan Paris tadi ya, dekat Menara Eiffel. Dan 20 menit pertama sih aman, nyaman gitu rasanya. Mungkin karena efek lapangan juga ya yang bagus. Tapi 20 menit ke atas itu udah mulai panas banget gitu kaki saya, apalagi di bagian belakang gitu ya. Dan mainnya juga kebetulan pas pagi juga agak siang gitu, jadi hawanya makin panas gitu. Feeling saya kalau diterusin sih bakalan lecet nih, karena ya kalau bahasa Jawanya itu kemaruk ya, main di lapangan bagus, seneng gitu ya. Jadi saya paksain dan ternyata akhirnya lecet juga di bagian sini. Dan ini lecetnya lebih besar gitu, dan ini dua-duanya lagi, kaki kanan dan kiri lecet semua. Lanjut kita bahas soal durability-nya. Untuk durability-nya sendiri, setelah saya pakai 4 kali sih masih aman ya. Untuk uppernya nggak ada yang robek, cuma lecet-lecet sedikit ya, pemakaian wajar gitu ya teman-teman. Dan untuk lubang talinya juga masih aman, nggak ada yang robek. Cuma di bagian sini nih ada sedikit kayak bocel-bocel gitu ya, robek-robek kecil gitu ya. Mungkin karena ini langsung terusan material upper, jadi rawan kalau dipakai di lapangan yang kurang bagus atau ada sedikit batu-batuannya ya. Nah, ini salah satu kekurangan outsole terpisah. Nah, terus untuk di bagian lemnya ini saya nemuin ada yang agak kebuka dikit seperti ini ya teman-teman. Padahal ini saya pakai 2 kali itu ternyata udah ada yang kebuka kayak gini. Dan untuk yang lain sih masih aman untuk lem-lemnya ini, nggak ada yang kebuka lagi, cuma di bagian itu tadi aja yang kebuka. Selebihnya masih aman. Dan untuk startnya sendiri ini masih aman ya teman-teman, nggak ada yang bocel ataupun patah, masih oke. Oke, yang terakhir kita bahas kesimpulannya. Dari segi desain dan grafis ini menurut saya ya menarik sih, cukup menarik. Dari segi warna juga perpaduannya bagus banget, keren. Dan detail-detailnya dari sepatunya ini juga oke. Tapi menurut saya pribadi sih untuk grafisnya ini terlalu rame ya menurut saya. Ya mungkin karena saya suka yang simple-simple. Jadi untuk desain ini kalau boleh nilai saya kasih 7,5 dari 10. Dan untuk soal kenyamanannya, sebenarnya sih untuk kenyamanannya sih nyaman-nyaman aja ya. Setelah dipakai beberapa kali udah mulai adaptasi dengan kaki saya dan mulai nyaman. Cuma nggak tahu kenapa setelah dipakai agak lama main gitu ya, sekitar 20 menitan ke atas itu kerasa panas gitu kaki saya, terutama di bagian belakang, kayak ada yang ngeganjel gitu, kurang nyaman dan berakhir dengan lecet di kaki saya. Jadi untuk kenyamanannya saya kasih nilai 6,5 dari 10. Dan untuk soal durability-nya sih sebenarnya oke-oke aja ya teman-teman. Cuma setelah nemuin lem yang sedikit kebuka gini jadi agak ragu gitu, bakalan lama atau enggak ini umur sepatunya. Tapi balik lagi ya teman-teman, tergantung juga dari kualitas lapangan saat kalian pakai sepatu ini tuh gimana. Untuk sepatu yang saya pakai ini, untuk durability-nya sendiri saya kasih nilai 6,5 dari 10. Jadi worth it atau enggak, menurut saya ini ya lumayan worth it ya. Kenapa lumayan? Karena dengan harga 460.000 dapat kualitas sepatu yang seperti ini, looknya oke, desainnya oke, materialnya oke.
Cuma ya itu tadi, di bagian lemnya itu agak kurang oke ya menurut saya teman-teman, karena baru dipakai 2 kali udah ngelupas. Dan teman-teman saya yang sudah pakai solplate yang seperti ini, seperti Lightspeed 3 atau Alpha, Specs Alpha yang lain itu sama ngeluhnya di bagian lemnya gitu yang gampang ngelupas. Ya semoga kedepannya Specs bakalan improve dan lebih baik ya teman-teman. Dan cocok nggak sih buat kaki lebar? Menurut saya sih cocok nggak cocok ya, karena sebenarnya di beberapa kali pemakaian udah ngerasain enak, nyaman di kaki saya. Cuma kalau dipakai main itu kenapa nggak bisa tahan lama gitu nyamannya. Kalau udah dipakai main agak lama gitu kerasa panas dan berakhir lecet di kaki saya. Jadi bikin saya penasaran gitu, ini apa sih penyebabnya? Apa karena size-nya saya up 1 size atau karena kaos kakinya? Ini bakalan saya coba cari lagi gimana caranya bikin sepatu ini tuh nyaman, tahan lama gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang pengen ngerasain sepatu ini dan punya tipe kaki lebar, ya saran saya sih naik 1 size ya teman-teman. Oke, itu tadi video review dan playtest sepatu Specs Alpha XTD Pro FG versi kotak keringat. Buat kalian yang suka videonya, silahkan tekan like-nya dan jangan lupa terus support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Buat kalian yang punya ide atau saran sepatu atau apapun yang pengen kita review atau bahas di sini, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau kalian punya saran kritik tentang channel ini, silakan tulis di kolom komentar juga biar channel ini itu bisa improve dan lebih baik ke depannya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Dan juga buat kalian yang punya pengalaman menarik tentang sepatu Specs Alpha XTD Pro ini, silakan tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing agar teman-teman yang lagi cari informasi tentang sepatu ini atau sedang cari pencerahan ya karena pengen beli sepatu ini, jadi dapat informasi juga di sini. Atau kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang lagi cari informasi mengenai sepatu ini. Mungkin segitu aja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Terus support channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa olahraga biar tubuh kalian selalu sehat. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.